Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita memasuki minggu terakhir di bulan Oktober, dan satu minggu ini kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Sehingga kita akan melewati bulan Oktober, dan ke depan kita sudah memasuki bulan November dan Desember. Waktu begitu cepat berlalu, tapi kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Kita bersyukur dalam hidup ini kita boleh menerima kasih yang datangnya daripada Yesus. Sungguh kasih yang sempurna, kasih yang tiada duanya, kasih yang bisa menerima kita apa adanya, bahkan kasih yang bisa mengubah hidup kita, memulihkan hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Mari kita datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kasih yang sempurna yang kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak memandang muka, engkau tidak memandang harta. Bahkan engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Tapi engkau mengasihi kami apa adanya. Engkau terima kami dengan penuh kasih. Sebab pagi hari ini kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup hari ini, semua karena anugerah-Mu. Bahkan kami boleh menikmati hidup yang terus Engkau pulihkan. Semakin hari, boleh semakin sama seperti-Mu. Karena kami mau terus hidup seturut dengan firman. Sebab pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur kepadamu, dengan penuh kagum akan Engkau. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Belum pernah ada kasih di dunia
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur buat kasih yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Belum pernah ada, amin, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Kasih yang sempurna yang menyelamatkan kami, kasih yang ajaib yang memulihkan kami. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Haleluya.
kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Kau mati bagi kami. Kau curahkan darah-Mu menebus hidup kami. Permulihkan kami Tuhan. Betapa kami mau bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak memandang rupa dan Engkau tidak memandang harta. Kau terima kami apa adanya. Bahkan sampai hari ini Engkau jagai kami Tuhan seperti biji mata-Mu. Engkau sertai kami dengan kasih setia-Mu. Engkau lindungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Kau. Kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apakah kami dapat membalas setiap kebaikan-kebaikan-Mu? Selain pujian kami dan syukur kami padamu, hormat kami bagi-Mu. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Kami bersyukur dan kami bangga menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah.
waktu kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, apapun yang sedang kami alami, kami mau terus cinta padamu. Sebab Engkau yang lebih dulu mencintai kami, dan Engkau buktikan cintamu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab itu biarlah hati kami terus mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
ungkapan hati kami. Kami mau terus cinta Engkau seumur hidup kami. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, bahkan apapun yang sedang Kau izinkan kami alami, biarlah itu tidak membuat kasih kami kepadamu menjadi dingin dan tawar. Kami mau belajar dari kasih-Mu. Bahkan kami bersyukur buat kasih-Mu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang ada dalam hidup kami lah yang memampukan kami untuk mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami. Apapun yang sedang terjadi, bahkan apapun yang diperlakukan oleh orang-orang terhadap kami, sehingga kami boleh mengampuni, sebab kasih-Mu yang ada dalam hidup kami sempurna. Sebab itu seumur hidup kami mau terus mengasihi-Mu. Sekalipun banyak perkara yang harus kami hadapi dalam hidup. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih-Mu yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Bahkan biarlah kasih-Mu itu mengalir, dapat dilihat dan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Bahkan mereka yang belum mengenal Engkau, belum menerima dan mengalami kasih-Mu. Biarlah mereka menikmati aliran-aliran kasih-Mu melalui hidup kami, Tuhan. Dan pada akhirnya mereka menerima Engkau secara pribadi. Menjadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sungguh itu kerinduan hati kami. Biarlah hidup yang sudah Engkau pulihkan ini dapat memulihkan orang-orang lain. Betapa kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami dapat terus menikmati kasih-Mu. Dan kasih-Mu membuat kasih kami terus bertambah-tambah kepadamu. Dan kasih-Mu yang memampukan kami untuk mengasihi Engkau. Dan kami buktikan dengan kami taat melakukan firman-Mu. Waktu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman sebagai bukti kasih kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama dan kita boleh menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, dan
kita boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Kita percaya kita ada hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur kita menerima kasih yang sempurna, kasih yang dibuktikan Yesus di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya, menebus hidup kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi salah dan dosa kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia memulihkan hidup kita, semakin hari semakin serupa dengannya. Dan biar itu mengajar kita untuk juga mengasihi Yesus apa adanya. Apapun yang sedang engkau alami hari ini, biarlah itu tidak membuat kasih kita kepadanya itu menjadi tawar dan dingin. Tapi biarlah kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu memampukan kita untuk mengasihi Dia. Apapun yang terjadi, sampai seumur hidup kita. Nah, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Matius pasal 27 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sebuah kisah yang saya percaya sudah sering kita baca dan sudah sering kita dengar. Tentu ada beberapa pembelajaran yang perlu kita belajar dari kisah Yudas. Karena kita tahu Yudas itu salah satu murid Yesus. Yaitu orang yang selama 3,5 tahun selalu ada berjalan bersama dengan Yesus. Dan saya percaya terlepas dari apa yang Yohanes katakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 64, dari apa yang Yesus katakan bahwa Yesus tahu sesungguhnya dari sejak semula Yudas itu nggak percaya kepada Yesus. Jadi seperti apa yang saya pernah katakan, jangan merasa bangga kalau kita merasa kita ini dekat dengan Yesus. Karena ukuran kedekatan kita dengan Yesus, apalagi untuk menerima anugerah hidup kekal, itu bukan hanya karena kita merasa dekat dengan Yesus, bukan hanya merasa, bahkan mungkin kita memang melakukan apa yang kita pikir, kita rasa, itu menyenangkan hati Yesus. Dengan doa, dengan baca Alkitab, dengan koram Deo seperti ini, dengan ibadah yang rutin dan rajin, bahkan melayani. Sama seperti Yudas. Tapi sekali lagi, hanya Tuhan yang tahu kedalaman isi hati kita. Hanya Tuhan yang tahu motivasi hati kita. Tapi saya berdoa dan saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tanpa ada motivasi apapun. Dan itu akan terbukti contohnya ketika kita melayani dan tidak ada pujian yang kita terima, kita akan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ada gesekan dengan sesama itu tidak membuat kita patah arang, mutung, ngambek, meninggalkan Tuhan.
tapi itu tetap membuat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena seperti Paulus kepada jemaat Kolose katakan, karena segala sesuatu itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi, orang-orang selain Yudas tentunya, orang-orang yang selalu dekat dengan Yesus itu ada orang yang berbondong-bondong, yang mempunyai motivasi tersendiri, hanya mau kuasa dan mujizat Yesus. Dan yang berikutnya ada ahli Taurat dan orang Farisi, yang hanya mau mencari-cari kesalahan Yesus, tapi juga ada murid-murid yang mau belajar taat kepada Yesus. Nah, saya nggak tahu kita ada di posisi mana, tapi sekali lagi saya berdoa setiap kita dalam murid Yesus, yang semakin hari berjalan bersama Yesus dan teruji kemurnian hati kita dalam pengiringan kepada Tuhan. Hingga kita bisa bertahan sampai akhir. Nah, kembali kepada kisah Yudas. Pembelajaran yang pertama itu adalah penyesalan selalu datang terlambat. Sebagaimana ayat yang kita baca, setelah Yudas melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah dia. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, sekalipun Yudas tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan gurunya. Dan sekali lagi saya tidak tahu motivasi apa, walaupun mungkin Alkitab sepintas melihat Yudas itu punya motivasi dalam hal keuangan. Dan hebatnya Tuhan kita itu mengetahui isi hati Yudas, justru dia diuji dengan uang. Dia dijadikan bendahara di antara murid-murid Yesus. Di dalam setiap perjalanan ketika ada orang memberi untuk pengelolaan kebutuhan mereka, ketika tidak ada yang menjamu mereka makan di rumah mereka, Yudas yang harus mengeluarkan uang dari perbendaharaan mereka. Justru sengaja Yesus beri Yudas untuk mengelola keuangan. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Itu bukan mau mencari pencobaan, tapi dia mengasihi, dia mau membentuk Yudas sebenarnya untuk sadar dan bertobat. Tapi sekali lagi itu sadar dan bertobat itu adalah keputusan kita. Tuhan bisa saja menciptakan situasi, kondisi. Dan kalau dilihat dari sudut pandang Tuhan yang murni, nggak ada agenda apapun, itu untuk kebaikan kita. Karena firman Tuhan katakan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu dari sudut pandang Tuhan. Tapi kalau dari sudut pandang kita, sering kali kita mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Itulah yang membuat aku akhirnya kecewa. Itulah yang membuat aku akhirnya mundur dari Tuhan. Tergantung kacamata kita, Bapak Ibu. Hidup itu adalah sebuah keputusan dan pilihan. Jadi hari ini kita belajar bahwa penyesalan itu selalu terlambat. Saya tahu sekalipun sekali lagi motivasi Yudas nggak benar, tapi 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Yesus, itu paling tidak membuat ada hubungan di perasaan. Itulah yang membuat akhirnya Yudas menyesal ketika dia melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia tidak berpikir sejauh itu. Makanya sekali lagi pembelajaran pertama pagi hari ini, penyesalan itu selalu datang terlambat. Makanya sebelum melakukan sesuatu, yuk pikirkanlah baik-baik lebih dulu. Ya, ini terlepas dari foto karakter. Sekali lagi, jangan menyalahkan Tuhan yang memberikan kita foto karakter seperti itu dalam hidup. Karena saya pernah katakan, jangan pernah memenjarakan diri kita dengan foto karakter. Karena foto karakter itu sesungguhnya bisa dirubah oleh kebenaran firman Tuhan, oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan. Oleh penguasaan diri kita.
Jadi sekali lagi, bukan terlepas karena foto karakter orang dominan, orang intim itu biasanya bertindak dulu baru mikir. Terus orang cermat dan stabil ngomong tuh kan berarti betul kami mikir dulu sebelum bertindak. Enggak juga. Orang stabil cermat nggak pernah bertindak karena mikir terus. Nah, tapi pembelajarannya adalah yuk hidup ini harus seimbang, kata Ed Cole. Makanya Roh Kudus itu diberikan kepada kita, Roh Kudus itu diberikan kepada kita, dan buah roh bagian terakhir itu adalah penguasaan diri. Bahkan kalau di 1 Petrus pasal 4 ayat 7 katakan juga kita ini harus menguasai diri kita supaya kita bisa tenang. Nah, sampai hari ini saya juga belajar supaya saya bisa menguasai diri dalam seluruh aspek hidup kita, bahkan di dalam foto karakter. Tentu tes foto karakter saya terakhir, dominan, intim, stabil saya 4. Nah, sayangnya cermatnya jadi anjlok kedua. Dulu saya orang stabil cermat, maka di hal-hal tertentu saya orangnya yang sangat cermat. Hal pelayanan, hal pekerjaan. Nah, tapi nggak apa-apa, ini kan sebuah proses perjalanan hidup. Nah, dan saya bersyukur ada teman-teman, dulu ada Pak Simon, dan teman-teman yang membuat dominan saya bisa naik. Ada Meli yang kadang mengingatkan ketika kecermatan saya agak drop hari-hari ini, Meli berani ngomong, Bapak harusnya nggak ngomong kayak gitu loh. Oh iya, ya sorry. Karena terlalu ngegas, intim dominannya muncul, kadang cermatnya jadi hilang. Nah, tapi itu tadi, hidup ini adalah sebuah pembelajaran hidup. Tapi ya bersyukur ada Tuhan, ada teman-teman seiman yang menolong kita untuk kita bertindak bisa lebih hati-hati lagi. Karena sekali lagi apa? Penyesalan itu selalu datang terlambat. Karena hidup ini adalah keputusan, dan setiap keputusan yang kita buat itu pasti ada akibat. Nggak ada yang sempurna dalam hidup ini, Bapak Ibu. Yang penting ketika kita diingatkan bahwa apa yang kita putuskan itu salah, dan orang nasihati kita itu tentu karena mereka mengasihi kita, ya cepat sadarlah, bertobat, minta maaf. Jangan kita tetap arogan seperti beberapa hari yang lalu kita lakukan, sehingga seperti Ibu Ros cerita, akhirnya orang mundur dari Tuhan, orang tersandung nggak datang kepada Tuhan lalu hidup kita. Tapi ya nggak apa-apa, sekali lagi kan sebuah perjalanan hidup. Yang penting semakin hari, ya kita semakin perbaiki hidup kita. Jangan selalu nyesel, sudah buat salah nyesel lagi, buat salah nyesel lagi. Ya sekali lagi prinsip kalau pengampunan, 1 Yohanes 1 ayat 9, itu unlimited Bapak Ibu. Berapa kali pun kita berbuat dosa bahkan, Tuhan akan ampuni. Tapi kan setiap akibat dari dosa itu harus kita tanggung. Makanya Yakobus pasal 5 ayat 16 katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya sembuh. Anggaplah belum sampai di level dosa, tapi hanya kesalahan. Tapi tetap saja kesalahan itu akan ada akibat. Ada orang yang terluka, ada pekerjaan yang berantakan, ada hubungan yang jadi rusak. Makanya hari ini kita belajar yuk lebih lagi minta pimpinan tuntunan hikmat Tuhan untuk kita mengambil setiap keputusan. Makanya kenapa kita harus setiap hari, setiap saat, setiap waktu, hati kita ini diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu direspon otomatis kita. Karena frontal cortex kita ini akan bekerja dengan sangat cepat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu akan segera dianalisa, diobservasi, dievaluasi, dan buat pilihan, dan harus segera buat keputusan. Nah, tapi kalau kita mengandalkan frontal cortex kita tanpa dikendalikan oleh hati kita, ganglia basal, memori alam bawah sadar kita yang diisi dengan firman, seringkali akan ada banyak keputusan-keputusan hanya berdasarkan pikiran, kehendak, dan perasaan, jiwa. Makanya ada statement yang berulang-ulang saya katakan, perasaan harus ngikutin keputusan. Nah, keputusan itu adalah apa kata firman.
Karena kalau keputusan kita selalu mengikuti perasaan, wow, kita akan menjadi orang yang sering kali menyesal. Aku kira, aku pikir nggak akan seperti ini, tapi makanya yuk pagi hari ini pembelajaran pertama yang penting itu adalah berpikir, berdoa sebelum bertindak supaya tidak menyesal. Karena penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Seperti hari ini kami akan mendaftarkan anak kami sekolah. Padahal sekolahnya masih bulan Juli tahun depan lagi. Sudah harus daftar. Nah, jadi sekali lagi, jangan engkau membuat keputusan yang salah. Karena setiap keputusan akan ada akibat dan jangan sampai kita menyesal. Nah, pembelajaran yang kedua yang kita belajar dari kisah ini adalah bahwa hubungan di dalam dunia ini itu seringkali hanya didasari oleh kepentingan-kepentingan masing-masing. Kalau kita baca berikutnya, ketika Yudas datang kepada ahli Taurat dan orang Farisi, dan dia karena menyesal dia ingin mengembalikan uang itu, maka ayat 4 katakan, tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Padahal rencana untuk menangkap Yesus tadinya adalah urusan bersama mereka. Walaupun firman Tuhan tidak mencatat, saya tidak tahu berapa lama ahli Taurat, Farisi, imam-imam itu lobby Yudas. Selama 3,5 tahun perjalanan Yesus, yang saya katakan salah satu kelompok yang selalu ada bersama dengan Yesus, yaitu imam-imam kepala, ahli Taurat, Farisi, itu kan sambil mengintai-ngintai. Khususnya ketika mereka mulai terasa terusik oleh apa yang Yesus ajarkan, oleh apa yang Yesus lakukan. Dan mereka mulai mengintai, dari 12 murid ini orang yang paling dekat, ini siapa yang bisa dilobi-lobi untuk menangkap gurunya ini. Wah, ternyata sudah sejak zaman dulu politik jahat manusia, badan intelijen, kalau boleh dipakai istilah seperti itu, mereka mulai intai-intai siapa yang bisa dilobi-lobi ini. Dan akhirnya pilihan mereka jatuh pada Yudas. Dan saya percaya itu bukan sebuah proses yang cepat. Mereka membangun hubungan dari awalnya biasa sampai benar-benar mengetahui isi hati Yudas. Wow, tentu banyak hal yang dilakukan, banyak rayuan yang diluncurkan oleh imam kepala, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi kepada Yudas. Ada janji-janji muluk-muluk yang tentu diberikan, sehingga Yudas akhirnya terima. Yang seperti saya katakan tadi, walaupun Yudas sebenarnya nggak percaya Yesus, dia punya hidden agenda tersendiri terhadap Yesus, tapi bagaimanapun 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, itu pasti hubungan perasaan itu tetap ada. Dan nggak gampang merubah perasaan. Tapi itulah kenyataannya, karena masing-masing punya kepentingan diri sendiri. Yudas punya kepentingan dapat uang, pihak ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala punya kepentingan untuk menangkap Yesus. Nah, sepertinya kepentingan ini bisa bertemu, tapi kepentingannya ego masing-masing. Sama Bapak Ibu, kalau rumah tangga kita didasari kepentingan ego masing-masing, kayaknya sih bisa saling menguntungkan, iya. Tapi waktu akan membuktikan nanti. Tapi saya berdoa, saya berharap nggak ada rumah tangga yang didasari dengan kepentingan ego masing-masing. Sang istri yang nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa, artinya karena kepentingan, karena suaminya orang kaya, ya sudahlah, nggak apa-apalah. Di depan dia aku baik-baik, yang penting duit lancar. Atau sebaliknya, karena istrinya cantik, dan terkenal, sementara suaminya walaupun wajahnya pas-pasan, uangnya kaya, nggak apa-apa, yang penting orang akan memuji aku. Wah, kau ini wajah pas-pasan tapi istri cantik, nggak apa-apa lah. Nah, itu kan kepentingan ego, itu contoh. Tapi sih sepertinya di sini nggak ada Bapak Ibu. Semua karena didasari kasih, amin. Tapi itulah dunia, itulah hubungan dunia.
Semua didasari dengan kepentingan. Tapi nanti kalau sudah mentok, nabrak satu keadaan, nah barulah ketahuan belangnya. Sama seperti apa yang dialami oleh Yudas. Jadi pembelajaran yang kedua adalah hubungan di dalam dunia ini sering kali didasari dengan kepentingan-kepentingan ego, kepentingan-kepentingan diri sendiri yang tersembunyi. Tapi saya berdoa, biarlah setiap kita mempunyai hati yang tulus, hati yang pure, yang murni ketika kita membangun hubungan dengan siapapun. Didasari dengan kasih Allah. Nggak ada hidden agenda di dalam setiap hubungan yang kita bangun dengan siapapun. Dan itu akan terbukti ketika ada konflik, ketika ada persoalan, bahkan ketika kita dipersalahkan, kita diperlakukan nggak adil, kita masih bisa mengampuni, kita masih bisa memaklumi, kita masih bisa menerima dia apa adanya. Wow, itulah ketulusan hati kita. Karena memang nggak ada hidden agendanya, nggak ada agenda tersembunyi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi pagi hari ini, yuk pembelajaran firman Tuhan itu menjadi pembelajaran dan kita renungkan. Apakah selama ini kita menjadi orang yang gampang mengambil keputusan dan akhirnya selalu menyesal? Yang kedua, selama ini kita membangun hubungan dengan siapapun, apakah itu karena kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan kerajaan Allah? Kita koreksi hati kita hari-hari ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya coba berpikir dan merenungkan. Seandainya Yudas dan sudah menyesal, harusnya dia bertobat. Saya percaya kalau hari itu dia bertobat, dia minta ampun, dan dia percaya mengakui Yesus, jatuh juga tersungkur di bawah kayu salib Yesus. Maka saya percaya Yudas juga akan menerima keselamatan seperti penjahat yang ada di sebelah Yesus. Ketika hari di mana dia mau mati, dia menerima Yesus, dia diselamatkan. Tapi sayangnya Yudas melakukan hal yang fatal, yang salah. Harusnya dia bertobat, dia minta ampun, dia tersungkur seperti para wanita dan murid yang lain di kaki Yesus disalib sekalipun, dia akan diselamatkan. Tapi sekali lagi, penyesalan itu selalu datang terlambat. Dan orang yang menyesal kalau dia sendirian, ujungnya itu pasti celaka. Makanya hal yang terakhir yang mau saya katakan, jangan pernah hidup sendirian, apalagi merasa sendirian. Seperti yang saya katakan, kalau sepi karena lagi sendiri, itu wajar. Tapi kalau engkau sudah mulai merasa kesepian di tengah keramaian, itu hati-hati Bapak Ibu. Itu tinggal selangkah orang akan bunuh diri. Karena dia merasa dia nggak berarti lagi, dia merasa dia nggak punya siapapun dalam hidup ini. Nah, tapi sekali lagi, makanya hari-hari ini hanya dua hal yang selalu saya ajar. Bertekunlah dalam firman, dan yang kedua bertekunlah dalam persekutuan. Tinggallah dalam komunitas, tinggallah dalam Tuhan. Ketika ada masalah, ada tempat di mana engkau boleh menceritakan. Ya kalau hubunganmu dengan Tuhan, oke, engkau masih bisa ngomong, ya sudahlah aku cuma bisa curhat sama Tuhan yang bisa dijaga mulutnya. Tuhan nggak akan bocorin kemana-mana. Nggak seperti itu hidup Bapak Ibu. Karena terkadang itu tadi, kalau kita ngomong, kita dekat dengan Tuhan, harusnya kita bisa dekat dengan sesama kita. Kalau kita nggak bisa dekat dengan sesama kita, saya juga ragu Bapak Ibu bisa dekat dengan Tuhan yang nggak kelihatan masalahnya. Karena firman Tuhan yang mencatat seperti itu. Kalau kau nggak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, bagaimana kau bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Jadi sungguh terkadang saya ragu-ragu dengan orang-orang yang bisa ngomong seperti itu. Enggak lah Pak, yang penting aku sama Tuhan lah Pak. Maaf, jujur secara pribadi saya ragu-ragu dengan orang-orang seperti itu. Ya tentu bukan berarti kita kepada semua orang.
Pilihlah orang-orang yang memang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ketika engkau punya pergumulan, persoalan, kau doa sama Tuhan, engkau bisa tukar pikiran. Karena realita ada begitu banyak orang, Pak, aku sudah berdoa, Pak, sudah bergumul, bahkan sudah puasa, tapi nggak tahu Tuhan jawab atau enggak. Nah, tingkat kepekaan kan bisa berbeda. Tapi ketika ada sahabat rohani yang memberi masukan, kan saya sudah katakan beberapa cara Tuhan ngomong dengan kita. Nah, jadi pagi hari ini ada beberapa pembelajaran firman Tuhan yang kita belajar. Jadi renungkan hidupmu hari ini. Apakah ada penyesalan yang sudah engkau buat hari ini karena apa yang kau lakukan? Enggak apa-apa, bertobat, minta ampun. Kalau itu adalah sebuah dosa. Kalau itu sebuah kesalahan dan membuat hubunganmu rusak dengan seseorang, perbaikilah. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, rendah hati, datang, beresin. Ditolak, nggak apa-apa, datang lagi, rendah hati. Kita belum sampai diludahin kok. Paling nggak mau ditemui, nggak dibukain pintu. Nggak apa-apa, Yesus diperlakukan lebih dari itu. Yesus nggak arogan, sekalipun dia punya kesempatan dan punya kekuatan. Itu kita belajar hari-hari ini. Oke, itu saja firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pagi hari ini bagi setiap kita. Renungkan dan praktekkan firman Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Silakan mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, silakan Ibu Mirianti. Ya, Shalom. Bapak Ibu, saya dapatnya dari Yudas melihat akibat dari perbuatannya. Nah, jangan sampai kita melihat akibat perbuatan kita, baik itu kesalahan ataupun dosa yang membuat kita menyesal. Karena tadi Pak Heri katakan juga bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, kan namanya penyesalan ya. Jadi pasti terlambat. Jadi Pak Heri juga tadi katakan bahwa sebaiknya kita berpikir dan berdoa sebelum melakukan perbuatan apapun itu. Dan dalam komunitas Bapak Ibu sekalian ini, Koram Deo ini sangat positif. Ya, sangat positif. Maka kalau punya masalah apa saja, ya ada pembimbing kan di dalam Koram Deo ini kan, ya Pak, paling enggak Pak Heri lah yang jadi pembimbing dalam komunitas Bapak Ibu sekalian. Kalau saya memang masuk dalam Koram Deo ini karena saya memang memerlukan firman Tuhan setiap hari ya. Tapi komunitas saya itu tetap di gereja saya sendiri. Bapak Ibu, kami ada komunitas lanjut usia atau usia emas ya. Saya juga punya teman, punya sahabat, nah, punya saudara, punya suami, punya anak, di mana sebenarnya hal-hal tertentu kalau kita memikirkan, oh nanti akibatnya begitu ya, nggak enak, menyakitkan, menyedihkan. Nah, itu kita akan dihambat atau direm untuk melakukan hal-hal demikian. Ya itu berjalan dengan usia ya memang di saya loh ya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian karena masih usianya masih jauh lebih muda dari saya, sebaiknya juga berpikir dari akibat perbuatan orang lain juga, supaya kita tidak seperti itu. Jadi bukan cuma pengalaman pribadi, tapi pengalaman orang lain juga bisa menjadi
eh, pembelajaran bagi kita. Sehingga kita tidak melihat akibat yang menyedihkan, yang ya pada saat Yudas pada saat itu waktu Tuhan Yesus diangkat, diambil dari Taman Getsemane itu muridnya lari semua kan. Kemudian Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, berjalan memikul salib, sampai disalib di Golgota. Itu memang kalau saya pikir, oh kejadian itu saya pasti gemeteran. Dan rasanya kalau kuat gitu ya saya aja yang gantikan. Mungkin gitu kali ya pada saat itu. Tapi mereka pada nggak berani, sembunyi. Karena ada kuasa pemerintah atau kuasa bangsa penjajah atau nah itulah Bapak Ibu akibat yang sangat menyedihkan itu jangan sampai kita alami, itu kita belajar dari ini firman Tuhan hari ini kita belajar tentang akibat. Belajar juga dari pengalaman orang lain. Atau kalau kita mengalami sendiri, mungkin saya ya mengalami sendiri yang tak enak di masa lalu, ya jangan kita mengulang lagi. Itu yang saya dapatkan tentang akibatnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi, apapun yang mau kita lakukan, biarlah itu dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Jadi sama seperti Efesus pasal 2 ayat Efesus 3 ayat 20 katakan, Allah kita ini jauh lebih besar dari apa yang dapat kita doakan atau pikirkan. Jadi berdoa dan berpikir itu dua hal yang sama pentingnya untuk kita lakukan ketika mau ambil keputusan. Jika keputusan kita tidak salah dan membuat kita menyesal. Oke, jadi sekali lagi renungkan firman Tuhan hari ini dan selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, di mana di pagi hari ini Tuhan setiap kami bisa datang kepada Engkau, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau Tuhan selalu terus belajar Tuhan untuk mengambil suatu keputusan, melibatkan Engkau berdoa di dalam Engkau Tuhan. Supaya apapun yang kami putuskan, apapun yang kami kehendaki ya Tuhan itu hanya daripada Engkau ya Bapa. Untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan terus memberkati setiap kami, setiap keluarga-keluarga yang ada di pagi hari ini Tuhan. Biarlah hidup setiap keluarga-keluarga ini dengan damai, dengan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Di mana pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua daripada Trisman ya Bapa, yang di mana sakit batuk, paru-paru juga ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Papa Trisman ya Bapa. Biarlah Tuhan pulihkan setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Papa Trisman ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus bersyukur Tuhan buat keadaan Lala ya Bapa. Biarlah hari demi hari kami berdoa, kesembuhannya terus bertambah di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Biarlah organ jantungnya semakin hari semakin dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Lala dari anak dari Ibu Yani ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan hari demi hari bangsa kami terus dibawa naik Tuhan dan juga akan lebih baik ya Tuhan. Di mana pandemi juga mulai hilang ya Bapak. Kami percaya itu karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena tangan-Mu yang dahsyat ya Tuhan yang terus ada di atas bangsa ini ya Bapak. Dan juga kami bersyukur Tuhan buat perekonomian bangsa ini, di mana hasil bumi semakin hari juga semakin baik ya Bapa. Biarlah para petani bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik ya Tuhan, dan juga industri, pabrik, bahkan perkantoran
mereka juga mulai beroperasi dengan normal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat perekonomian bangsa ini ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan buat keamanan bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati TNI, Polri ya Tuhan, yang terus menjaga keamanan atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah NKRI terus Tuhan ditegakkan di atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat Tuhan untuk membawa bangsa kami ini lebih baik lagi ya Bapa. Kami berdoa buat kesehatan, kekuatan, Tuhan terus berikan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada Tuhan, bahkan menteri, bahkan bupati, gubernur juga Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka. Biarlah setiap mereka juga memiliki kesatuan hati ya Tuhan, untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Simon, silakan tutup dalam doa. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena kami tahu begitu baiknya Engkau selalu ada bersama di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau melihat pagi ini anak-anak-Mu yang sudah ikut Karam Deo. Kami percaya Tuhan, lewat Karam Deo hidup kami selalu diperbaharui. Mentalitas kami semakin diperbaiki, karena kami tahu firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bersyukur bahwa kami juga rindu teman-teman kami yang lain juga Tuhan boleh bersama-sama di Karam Deo ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau Tuhan ada di dalam setiap kehidupan dan langkah-langkah kami, kegiatan kami semuanya. Kami percaya bersama dengan Yesus kami dapat melakukan segala perkara yang besar. Terpuji nama-Mu, kami serahkan semua aktivitas kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi kekasih hidup kami. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.